Hai, Lestarian. Ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Kali ini aku akan mengajak kalian cara menanam pakcoy putih di polybag, tentunya secara organik dari biji hingga panen. Tonton videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan bahan dan alat untuk menyemai benih pakcoy putih. Di sini aku menggunakan tray semai seperti ini. Kemudian untuk media tanamnya aku menggunakan campuran tanah gembur, sekam bakar, sekam lapuk, dan juga kohe kambing. Isilah tray semai dengan media tanam yang tadi sudah dipersiapkan. Jangan memadatkan tanah supaya nanti benih bisa tumbuh dengan bagus. Jika tidak punya tray semai, bisa juga menggunakan polybag semai. Alat perlengkapan untuk menyemai, baik itu tray semai ataupun polybag semai, sudah aku taruh linknya di kolom deskripsi. Untuk kalian yang mau samaan bisa dicek ya. Lalu siapkan benih pakcoy putih yang berkualitas. Link produk benih pakcoy putih berkualitas sudah aku letakkan juga di kolom deskripsi. Jadi kalian tidak perlu bingung lagi mencari benih pakcoy putih yang berkualitas dan dijamin tumbuh dengan bagus. Untuk cara penyemaian tidak perlu membuat lubang di media semai. Cukup letakkan biji-biji pakcoy putih di media semai. Per kotak semai atau per satu polybag semai kita bisa menempatkan 1 hingga 2 biji pakcoy putih. Kemudian tutupi tipis dengan media tanam biji yang tadi sudah kita letakkan di tempat semai. Ingat ya Lestarian, jangan menutup biji pakcoynya dengan tanah yang terlalu tebal. Hal itu akan membuat biji pakcoy putihnya justru busuk dan tidak akan muncul ke permukaan. Lalu siram semaian pakcoy putih dengan semprotan air atau alat penyiraman yang halus seperti yang ada di videoku. Jagalah media semai tetap lembab. Biasanya aku menyiram 2 hingga 4 kali per 1 hari karena di sini sangat panas. Jika media semainya kering, maka biji gagal berkecambah dan tumbuh. Usia 3 hari setelah semai, biji-biji pakcoy putih sudah berkecambah dan mulai muncul daun kecil seperti ini ya. Pada tahap ini sudah bisa dikenalkan ke sinar matahari pagi, sinar matahari langsung, tapi ingat hanya 1 jam, jangan sampai lebih. Karena nanti bibitnya malah gosong. Jangan lupa untuk terus dijaga media semainya tetap lembab. Pastikan untuk menyiram dengan alat penyiram yang memiliki semburan halus seperti yang ada di video ya. Jangan sampai salah menyiram karena nanti bibitnya bisa patah karena batangnya masih sangat kecil. Usia bibit pakcoy putih 7 hari setelah semai, mereka terlihat bertumbuh semakin besar ya. Pada usia ini kita bisa menjemur mereka hingga 2 jam di sinar matahari pagi. 12 hari setelah semai, bibit-bibit pakcoy putih terlihat sehat. Jangan lupa untuk terus menjemur mereka di sinar matahari pagi. Mereka bisa dijemur dengan waktu hingga 3 jam atau disesuaikan dengan panas di daerah kalian masing-masing ya. Bibit pakcoy yang berusia 20 hari setelah semai. Akhirnya pada usia ini sudah bisa dipindah tanam. Mereka sudah punya 3-5 daun sejati. Bibit yang sehat memiliki batang yang tegak, tidak bengkok. Juga daun mereka terlihat besar untuk usia bibit. Jika ada bibit dengan batang yang bengkok ataupun daun yang kecil, sebaiknya tidak dipindah tanam karena nanti kita akan memakan waktu mereka bertumbuh tidak maksimal. Dengan bibit yang sehat, hasil panen pun meningkat. Oh ya, pada usia 2 minggu atau 10 hari ke atas sebelum pindah tanam,
bisa dikenakan sinar matahari hingga 4 jam. Tahap pindah tanam bibit pakcoy putih. Di sini aku menggunakan polybag putih ukuran 35 x 35 cm. Untuk media tanam aku menggunakan campuran tanah, sekam bakar, dan kohe kambing. Jika media tanam punya kalian kurang gembur, maka kalian bisa menambahkan sekam lapuk. Keluarkan bibit pakcoy putih dari tray semai atau dari polybag semai dengan hati-hati. Di sini aku menggunakan stik es krim, bisa juga menggunakan gagang sendok ya. Oh ya lestarian, sebagai trik penting untuk mengeluarkan bibit dari tray atau dari polybag, jangan lupa untuk siram mereka terlebih dahulu supaya tanah merekatkan akar-akar dengan bagus, supaya tanahnya tidak menjadi buyar dan pada akhirnya mudah untuk dikeluarkan. Kemudian buatlah lubang pada media tanam yang sudah disiapkan. Kemudian tanam bibit pakcoy putih yang sudah dikeluarkan dari media semai. Tanamlah bibit pakcoy putih hingga menutupi seluruh akar, tetapi jangan sampai tanah tersebut menutupi bagian terbawah pakcoy putih. Lakukan pemindahan tanam pada sore hari supaya tanaman tidak stres, khususnya kalian yang memiliki kebun di dataran rendah dan juga bersuhu panas. Kemudian jangan lupa disiram. Di sini aku menyiram perlahan-lahan supaya bibit yang sudah dipindah tidak menjadi rusak. Update pakcoy putih berusia 7 hari setelah pindah tanam. Alhamdulillah mereka terlihat subur. Pada usia ini sudah bisa dilakukan pemupukan ataupun penyemprotan pestisida di sore hari. Di sini aku akan menunjukkan kepada kalian perawatan pada saat pakcoy putih sudah berusia 7 hari setelah pindah tanam. Aku melakukan pruning atau pemotongan daun terbawah pakcoy putih. Aku biasanya memotong 2 daun terbawah. Ingat ya sahabat lestarian, jangan memotong lebih dari 2 karena nanti mengganggu proses fotosintesis pakcoy putih dan justru pakcoy putih kalian tidak berkembang dengan maksimal. Pada usia 1 minggu ini aku juga memberikan pupuk organik cair. Di sini aku membeli pupuk organik cair, tidak membuat sendiri karena aku tinggal di perumahan. Tentu saja kalian bisa menggunakan pupuk organik cair apa saja yang cocok untuk tanaman sayuran seperti ini. Berikan pupuk organik cair 1 minggu sekali di pagi hari. Siram secara merata ke media tanam. Pakcoy putih berusia 2 minggu setelah pindah tanam. Aku melakukan pruning lagi 2 daun terbawah sebelum nantinya aku memberikan pupuk organik padat yaitu kohe kambing. Jika tidak ada kohe kambing, kalian bisa menggunakan kompos sebagai pupuk organik padatnya. Di sini aku juga menggemburkan media tanamnya karena sehabis hujan. Kemudian berikan pupuk organik atau di sini aku menggunakan kohe kambing secukupnya seperti ini. Oh ya sahabat lestarian, ingat ya, kohe kambing yang digunakan harus yang sudah terfermentasi dengan bagus, sudah berbentuk halus. Pemupukan dilakukan pada pagi hari supaya nanti pakcoy putih atau tanaman bisa langsung menggunakan nutrisinya untuk berfotosintesis. Kemudian jangan lupa disiram, bersihkan area daun-daun yang tadi terkena kohe kambing.
Jaga daun-daun pakcoy putih tetap bersih supaya mereka sehat dan terjauhkan dari hama. Pakcoy putih yang berusia 18 hari setelah pindah tanam, wah mereka sudah terlihat lebih besar dari sebelumnya, tetapi batang mereka masih kecil dan ini akar-akar mereka mudah sekali terlihat ke permukaan karena habis hujan. Jadi yang kita harus lakukan adalah menambahkan lagi media tanam. Lakukan penambahan media tanam sedikit demi sedikit seperti ini ya. Memang kalau musim hujan menanam sawi-sawian khususnya pakcoy putih ini, kita harus rajin mengecek akarnya. Jika terlihat di permukaan tanah, harus ditambahkan lagi media tanamnya. Lalu yang terpenting, bersihkan tanah-tanah yang menempel supaya tidak ada hama khususnya ulat. Pada usia 22 hari setelah pindah tanam, aku memutuskan untuk menambahkan lagi pupuk organik padat yaitu kohe kambing. Pada usia 22 hari setelah tanam ini, pakcoy putih memang sudah terlihat besar tetapi belum siap untuk dipanen karena batang-batang mereka belum besar dengan maksimal. Jadi di sini aku melakukan pemupukan lagi. Masya Allah, tabarakallah, inilah pemandangan di kebun mini, kebun di pekarangan rumahku. Masya Allah, cantik ya jika sudah ditumbuhi dengan berbagai macam sayuran hijau. Selain pakcoy putih, aku juga punya selada hijau keriting yang akan siap dipanen dalam beberapa hari lagi. Masya Allah, lihatlah selada hijau keritingku juga ikutan rimbun ya. Pakcoy putih ini bisa mulai dipanen mulai dari 30 hari sampai 40 hari. Di sini aku memutuskan untuk panen di usia 32 hari. Sebenarnya aku ingin menunggu hingga 35 hari, tapi hama mulai berdatangan. Jadi aku tidak mau daun-daun pakcoy putih yang indah ini terusak oleh hama. Lihat, daun-daun pakcoy putih ini besar melebihi ukuran telapak tanganku. Jadi untuk kalian yang berada di dataran rendah, jangan ragu untuk menanam pakcoy putih juga. Ayo sahabat lestarian, ikut aku panen pakcoy putih di kebun mini di kebun depan rumah. Pakcoy putih yang ditanam di polybag putih ini memiliki akar yang besar. Kalian bisa lihat sendiri kan tadi. Jadi ini panennya agak susah, jadi harus diangkat sedikit seperti ini. Oh ya, pasti dari kalian penasaran cara panen pakcoy putih ini dicabut semua seperti ini atau bisa per lembar per daun bawahnya saja. Aku mencabut semua pakcoy putih ini tidak per lembar daunnya karena aku akan membagikan hasil panen ini kepada tetanggaku. Tetapi jika untuk konsumsi sendiri, biasanya untuk jenis sawi-sawian, khususnya pakcoy ini, aku hanya panen bagian terbawah saja supaya bisa panen berulang kali. Biasanya 3 hingga 5 hari sekali ya. Nah, di sini aku juga akan menunjukkan kepada kalian panen pakcoy putih hanya daun-daun terbawahnya saja. Seperti ini ya. Gunakan tangan kosong saja supaya bagian batangnya terikut hingga ke bagian bawah. Jika menggunakan gunting maka akan menyisakan sedikit bagian batang yang bawah.
Jadi tidak semua pakcoy putih aku panen secara bersamaan. Aku sisakan 2 polybag yang tadi sebelumnya sudah pernah aku panen. Ini aku tunjukkan lagi panen daun terbawah pakcoy putihnya. Seru sekali kan ya mendengarkan panen pakcoy putih ini. Untuk panen yang berulang kali seperti ini, usahakan per 1 minggu sekali dikasih pupuk organik cair ya, supaya mereka tetap bisa memunculkan daun-daun yang baru untuk nanti kemudian kita bisa panen. Masya Allah, tabarakallah. Memang ya, kalau sudah memulai berkebun, nantinya akan ada setiap hari yang dipanen. Semangat ya untuk kalian yang masih belajar berkebun. Terima kasih untuk kunjungan kalian ke Kebun Lestari. Assalamualaikum.